Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang peninggalan masa megalitikum yang ada di tanah air. Zaman prasejarah adalah suatu periode kebudayaan manusia yang masih terbatas dan sederhana. Pada masa pendukungnya belum mengenal tulisan dengan pola hidup sederhana, berpindah-pindah, berburu dan meramu. Perkembangan selanjutnya manusia mulai hidup menetap, bercocok tanam sampai tingkat mengenal penggunaan logam. Zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum dan Perundagian atau zaman logam merupakan periodisasi zaman prasejarah yang dikenal di Indonesia. Peninggalan zaman prasejarah di Sulawesi Tengah dari masa Paleolitikum dan masa Mesolitikum hingga saat ini belum ditemukan. Tetapi peninggalan tertua berasal dari masa Neolitikum berupa penemuan kapak batu di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso pada tahun 1976. Sedangkan peninggalan masa Megalitikum dan masa Perundagian berupa temuan-temuan menhir, arca menhir, kalamba, tempayan kubur dan benda-benda yang terbuat dari logam seperti kapak perunggu yang tinggalannya terbesar di wilayah Sulawesi Tengah. Pertanyaan kapan, siapa, dan untuk apa menciptakan seni megalitik misterius di Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu misteri arkeologi terbesar di dunia. Ada dua teori yang dapat disimpulkan di sini. Satu masuk akal dan teori lainnya sangat spekulatif. Bukti multidisiplin menunjukkan bahwa pemukiman manusia di Asia Tenggara dapat ditelusuri kembali setidaknya pada 55.000 hingga 65.000 tahun silam. Sampai sekitar 15.000 tahun yang lalu, permukaan laut masih 125 meter di bawah permukaan saat ini. Sekarang wilayah 60 meter di bawah Laut Jawa merupakan bagian dari anak benua semenanjung Asia Tenggara yang disebut Sundaland atau Tanah Sunda, meliputi pulau-pulau seperti Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Selama sebagian besar periode glasial terakhir antara 110 juta hingga 15.000 tahun yang lalu, daratan Sundaland ini tersingkap. Permukaan laut yang lebih rendah memungkinkan migrasi darat dan perjalanan laut di dalam area daratan. Sekitar 50.000 hingga 30.000 tahun yang lalu, manusia tiba di Sulawesi untuk pertama kalinya. Pada akhir LGM, Les Glacial Maximum, glasial maksimum terakhir, atau periode glasial terakhir 19.000 tahun yang lalu, pemanasan global menyebabkan naiknya permukaan air laut dan sebagian besar daratan terendam. Mungkin terjadi 3 peristiwa kenaikan permukaan laut yang dipercepat yang terjadi sekitar 14.500, 11.500, dan 7.500 tahun silam. Selama atau setelah periode ini, Pulau Sulawesi pun terbentuk dan budaya apapun di sana terputus dari Asia Tenggara lainnya. Perlu dicatat bahwa munculnya kepulauan Mandat Pasifik Selatan berikutnya ke pulau-pulau di Asia Tenggara, Indonesia bagian timur, terjadi kira-kira 4.500 hingga 6.300 tahun yang lalu. Pada saat itu tingkat permukaan air laut sama dengan level sekarang dan terdapat lautan yang luas, teknik navigasi yang bisa berlayar ke pulau-pulau di luar cakrawala. Asal-usul peninggalan zaman megalitikum misterius di Pulau Sulawesi ini dapat ditelusuri kembali sejak dahulu kala. Sekitar 400 artefak megalitik ini tampaknya tersebar secara acak di lembah Napu, Besoa, dan Badak Taman Nasional Lore Lindu. Artefak-artefak ini terdiri dari beberapa bentuk, termasuk patung, silinder atau tabung besar yang sebagian besar padat, dan batu datar dengan bekas berbentuk cangkir. Semua bentuk patung dari 2 kaki hingga 15 kaki atau lebih tinggi adalah penggambaran sederhana terhadap personifikasi dan antropomorfik gambar-gambar atau benda-benda yang bentuknya menyerupai manusia. Tak satu pun dari patung-patung ini memiliki kaki. Kebanyakan patung tidak memiliki kepala yang besar dan aneh. Beberapa patung bahkan memiliki alat kelamin yang besar atau dekorasi geometri abstrak. Gaya pahatan karakter tokohnya benar-benar unik di dunia, dan tempat yang paling mirip adalah patung misterius di Taman Nasional San Agustin, Kolombia. Tidak ada studi tentang mitologi, antropologi, arkeologi, etnologi, atau sejarah yang memberikan wawasan apapun tentang usia,
asal-usul atau tujuan dari pahatan patung-patung ini. Yang tak kalah misteriusnya adalah tangki melingkar yang dipahat dari sebuah batu besar, biasanya padat, yang dikenal secara lokal sebagai kalamba, yang juga dapat ditemukan di ketiga lembah tersebut. Kalamba ini tingginya 5 hingga 10 kaki dan beratnya ratusan pon, masing-masing diukir dari batu yang terpisah, dan beberapa, tetapi tidak semua, dilengkapi dengan penutup batu. Kira-kira 50 hingga 90% dari massa masing-masing kalamba berupa batu padat, yang ujung atasnya juga dilubangi secara silindris. Perbedaan kedalaman antara dua ketinggian biasanya tidak lebih dari 2 inci. Diperkirakan tangki melingkar dan batu berbentuk cangkir datar mungkin telah digunakan dalam beberapa proses pemisahan mineral. Selain itu juga ditemukan emas granule dengan konsentrat tinggi di daerah sekitarnya. Karena ukuran dan kedalaman internalnya yang terbatas, sehingga silinder ini tidak dapat digunakan untuk mandi atau mengubur. Kalamba dapat ditemukan di beberapa tempat di lembah Badak dan memiliki bentuk serta ukuran bervariasi. Beberapa memiliki 1 lubang di tengahnya, sementara lainnya memiliki 2 lubang. Di lembah ini kita akan menyaksikan arca-arca atau patung batu unik dari zaman prasejarah yang terhampar luas di padang savana. Di lembah ini terdapat ratusan arca batu yang bisa kita saksikan. Jarak dari satu arca ke arca lainnya bervariasi. Ada yang jaraknya mencapai 50 meter, bahkan ada pula yang sampai 100 meter. Tapi yang paling mudah dicapai adalah situs arca Tadulako. Ini adalah arca panglima perang yang tersisa dari zamannya. Arca ini berdiri di atas sebuah bukit, menghadap ke arah barat, tepatnya ke arah matahari terbenam. Menurut tetua adat setempat, Tadulako adalah panglima perang yang tersisa dari sebuah perang suku di zaman sekitar 3000 sebelum Masehi. Ia dikutuk menjadi batu setelah dipukul kepalanya oleh seorang perempuan musuh dengan batang alu. Itu kisah turun-temurun yang diketahui sampai kini tentang Tadulako. Tidak ada yang dapat memastikan sejak kapan kisah ini muncul, tapi dari perhitungan peneliti, kisah ini ada sejak ribuan tahun lalu, tutur tetua adat ketika itu. Saking terkenalnya arca ini, sebuah perguruan tinggi negeri di Palu, Sulawesi Tengah dinamai Universitas Tadulako. Tadulako merujuk pada gelar pemimpin perang atau orang yang sangat dihormati. Tadulako sama dengan senopati dalam tradisi Jawa. Lembah Megalitikum Besoa terletak sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju ke situs purbakala yang menyimpan cerita dari zaman prasejarah itu, kita harus berjalan kaki kurang dari 1 kilometer melewati pesawahan dan menyaksikan kerbau-kerbau petani yang sedang berkubang. Mari kita lanjutkan terkait fungsi dari tangki batu besar yang aneh dan hampir padat ini. Di mana dan kapan dibuat? Bagaimana caranya mereka mengangkut dari tambang yang tidak diketahui itu ke pegunungan dan lembah yang lebat di Sulawesi Tengah? Lalu siapa yang membuatnya dan untuk apa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini masih teka-teki, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Menurut cerita, arca ini dulunya adalah bak mandi para putri raja. Bentuknya seperti ember besar. Kelamba ini mempunyai tutup yang juga terbuat dari batu alam. Namun di balik berbagai macam spekulasi, hingga kini belum diketahui secara pasti detail tentang siapa, kapan, dan tujuan dibuatnya megalit tersebut. Tapi mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang lain. Coba kita alihkan pandangan kita dari bumi ke bintang-bintang. Meskipun sebagian besar arkeolog lulusan universitas akan menertawakan pemikiran ini, mungkinkah batu-batu besar di Sulawesi itu berasal dari alien? Tentu bisa dipertimbangkan. Mengingat fakta bahwa batu-batu besar ini benar-benar unik di dunia, usia, sumber batu, gaya dekorasi, cara mengangkut dan fungsinya sama sekali tidak diketahui dan dimungkinkan untuk menjelaskannya di luar planet ini. Makhluk misterius yang terukir di patung batu itu mungkin bukan manusia, melainkan seorang ilmuwan atau penambang dari dunia lain yang mencari emas. Situs zaman Megalitikum di Sulawesi Tengah Indonesia telah ada selama hampir 10.000 tahun. Walau dokumen penelitian dan kajian tentang situs Megalitikum di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah telah lengkap,
Cagar budaya dengan tinggalan prasejarah yang tersebar di 4 lembah itu belum ditetapkan sebagai warisan dunia, kendati pun punya nilai penting bagi dunia. Nuansa peradaban kuno dan misterius langsung terasa saat masuk ke objek wisata Megalithicum Pokekea di Desa Hanggira, Lembah Boha, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Betapa tidak, di padang yang terpencil itu puluhan batu pahatan berserakan di daratan seluas hampir 200.000 meter persegi. Diperkirakan batu-batu besar ini ada sejak 5000 sebelum Masehi. Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang kaya akan situs prasejarahnya. Iklim di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk tropis dengan suhu tinggi dan hujan sepanjang tahun, dengan banyak hutan tropis gunung. Pengembangan pertanian dan kehutanan di provinsi ini relatif maju, sebagian besar merupakan produk tropis. Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, termasuk bagian barat Semenanjung Timur Laut, Semenanjung Minahasa. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu, memiliki luas 61.841 km persegi dan populasi 3.042 juta 2019. Gunung Nokilalaki adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian yaitu 2.355 meter. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.